Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sesi kali ini saya akan jelaskan mengenai pasca penerangan sempurna Buddha di minggu pertama. Amati gambar yang Anda lihat. Apa tanggapan Anda tentang gambar yang Anda lihat dari gambar Buddha di layar Anda? Iya, benar sekali sahabat, ini adalah gambar di mana Buddha pada saat-saat mencapai pencerahan atau penerangan sempurna. Ada peristiwa yang selalu dikenang dan dihayati kembali, yakni hari-hari selama 7 minggu setelah Buddha Gautama mencapai penerangan sempurna, di mana beliau meresapi segenap peristiwa yang menyertai keberhasilannya. 7 minggu yang sangat istimewa yang dialami oleh Buddha Gautama akan memberikan suri teladan dan pelajaran yang tak ternilai bagi kita semua. Sebelum mencapai penerangan sempurna, Bodhisattva duduk di bawah pohon Ajapala dekat dengan pohon Bodhi. Seorang wanita dermawan bernama Sujata mempersembahkan semangkuk bubur setelah Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Beliau berpuasa. Sebelum berpuasa, beliau mempersiapkan diri dengan mengkonsumsi bubur susu hangat. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa sebelum menjalankan aktivitas yang besar, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Minggu pertama, Buddha duduk di bawah pohon Bodhi meresapi kebahagiaan pembebasan Vimutti Sukha. Buddha bangkit dari keadaan konsentrasi dan pada malam pertama sepenuhnya memahami hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau kita kenal dengan Paticca Samuppada dengan urutan sebagai berikut. Dengan adanya ini, muncullah itu. Dengan timbulnya ini, timbullah itu. Dengan tidak timbulnya ini, tidak timbullah itu. Paticca Samuppada dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Karena kegelapan batin, muncullah bentuk-bentuk karma atau batin. 2. Karena bentuk-bentuk karma, muncullah kesadaran. 3. Karena kesadaran, muncullah batin dan bentuk. 4. Karena batin dan bentuk, muncullah 6 landasan indria. 5. Karena 6 landasan indria, muncullah kontak. 6. Karena kontak, muncullah perasaan. 7. Karena perasaan, muncullah nafsu keinginan. 8. Karena nafsu keinginan, muncullah kemelekatan. 9. Karena kemelekatan, muncullah kelangsungan hidup. 10. Karena kelangsungan hidup, muncullah kelahiran. 11. Karena kelahiran, muncullah penuaan dan kematian. 12. Karena penuaan dan kematian, muncullah kesedihan, ratapan, penderitaan, duka cita, dan keputusasaan. Sahabat baik, 12 mata rantai nidana inilah yang menjadi penyebab atau alasan mengapa makhluk hidup lahir kita ada di dunia ini, serta-merta hanya karena belum dapat memutuskan mata rantai dari 12 nidana tersebut. Sahabat, di layar Anda bisa melihat gambar Paticca Samuppada. Ini adalah gambar Paticca Samuppada yang menggambarkan bahwa kehidupan di bawah, di alam-alam rendah, alam kita hingga di alam surga sekalipun dicengkram oleh yang disebut dengan tanha atau ketidaktahuan, disebabkan oleh loba, moha, dosa atau keserakahan, kebodohan, dan kebencian yang kita lakukan pada kehidupan-kehidupan sebelumnya, sehingga kita terlahir lagi, dan Peristiwa pada minggu pertama dikenal dengan Polan Sataha, karena Buddha Gautama tetap duduk di tahta yang tidak terkalahkan di kaki pohon Bodhi selama 7 hari. Ketika Buddha merenungkan hukum Paticca Samuppada dalam urutan maju dan urutan mundur, beliau menjadi lebih memahami dan lebih jelas
tentang proses kemunculan dan lenyapnya penderitaan di dunia. Dalam urutan maju, munculnya penderitaan di dunia disebabkan karena kebodohan. Karena kebodohan muncullah akibat yang tidak putus-putus berupa pikiran-pikiran baik dan buruk. Dalam urutan mundur, lenyapnya penderitaan di dunia karena lenyapnya kebodohan. Karena lenyapnya kebodohan, lenyap juga akibatnya. Buddha merenungkan Paticcasamuppada dalam urutan maju dan urutan mundur selama 3 malam. Kemudian beliau mengucapkan seruan gembira atau udana. Malam-malam berikutnya, beliau tetap duduk di atas singgasana aparajika, menikmati kebahagiaan menjadi arahat. Buddha mengerti munculnya rangkaian asal-muasal penderitaan berdasarkan hukum Paticcasamuppada, bahwa jika tidak ada sebab, tidak ada akibat. Sebab akibat yang saling bergantungan dapat dilihat pada peristiwa lingkungan. Misalnya, mengapa terjadi banjir? Karena air tidak dapat mengalir. Mengapa air tidak dapat mengalir? Karena saluran airnya tersumbat. Mengapa air tersumbat? Karena banyak sampah yang menghambat. Jika peristiwa tersebut dijelaskan dari akibatnya menjadi karena sampah menghambat, saluran air tersumbat. Karena saluran air tersumbat, air tidak mengalir. Karena air tidak dapat mengalir, terjadilah banjir. Nah, sahabat baik, dengan Paticcasamuppada, Buddha menemukan bahwa kebodohan adalah penyebab utama timbulnya penderitaan. Orang yang bodoh akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Misalnya, siswa yang tidak mengerti matematika akan selalu kesulitan ketika menghadapi soal matematika. Makin banyak siswa memiliki kebodohan, makin banyak pula penderitaan yang dialami. Makin sedikit siswa memiliki kebodohan, makin sedikit penderitaan yang akan dialami. Sahabat baik, dari sini kita dapat mengambil hikmah pada peristiwa di minggu pertama, bahwasanya Buddha telah menemukan obat untuk menghentikan kelahiran kematian, dan kita bisa mencapai pencerahan dengan melaksanakan Hasta Arya Magga atau 8 ruas jalan utama. Ini yang akan dibahas pada sesi-sesi berikutnya. Dalam kajian ini kita dapat menyimak bahwa di minggu pertama Buddha telah menemukan obat menuju atau menghancurkan, membebaskan diri kita dari rangkaian kematian dan kelahiran. Sahabat baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai pemahaman saya tentang Paca Penerangan Sempurna Buddha pada minggu pertama. Semoga informasi ini dapat membawa manfaat, kritik dan saran atau gagasan tambahan lahiran dapat Anda tambahkan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi, subscribe, dan like Anda untuk memotivasi saya membuat konten-konten lainnya yang lebih baik lagi. Terima kasih.